Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Salatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa hibadihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Baiklah, Bapak Ibu dosen, juga saudara-saudara semuanya dimanapun berada, kali ini saya akan menghubungi salah satu rekan kita, seorang dosen juga, dan beliau alhamdulillah telah mengikuti proses serdos dan dinyatakan lulus. Mari kita ikuti bersama, saya akan coba menghubungi beliau. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan salah satu rekan kita, namanya Bu Lovi. Apa kabar, Bu? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masih stay at home ya, di rumah saja. Di rumah saja, betul. Boleh tahu nama lengkapnya, Bu? Beserta gelarnya. Lovi Sandra, MSc. MSc ya. S1-nya di mana? Di UM, Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang, luar biasa. Oke. S2-nya? Di UGM. UGM ya. Ini sama-sama apa? Prodinya? Sama-sama yang kimia. S1 kimia murni ya. S1 pendidikan, S1 pendidikan kimia, S2-nya ilmu kimia. Ilmu kimia. S3-nya? Ongoing. Oke. Belum. Mulai jadi dosen tahun berapa, Bu? 2015, insya Allah 2015. 2015 ya? Masih muda Ya. sekali Anda ini ya. Ya, baru 5 tahun. Aku sih tua ya. Tuan. Iya. Jadi 2015 itu gimana, Bu, awalnya? Langsung di UNIP sih. Sebelum ke UNIP di Akademi Perikanan Ibrahimi. Akademi Perikanan Ibrahimi. Terus sekarang sudah merger. Sudah merger jadi UNIP. Universitas Ibrahimi. Jadi sekedar info, Bu Lovi ini satu kampus ya dengan saya ini ya. Cuma kita jarang ketemu juga ya, karena ya, karena memang dulunya satu yayasan cuma beda. Saya di Amit Ibrahimi, Bu Lovi ini di Aprik Ibrahimi. Kemudian setelah sekarang merger jadi Universitas Ibrahimi, kami sama-sama di Fakultas Sains dan Teknologi. Cuma ya tidak ngumpul, tidak seperti pada umumnya kampus lain, karena berbeda. Jadi yang putra ngajar putra, yang putri ngajar putri. Nah ini loh, termasuk Bu Lovi ini, jadi kita jarang ngumpul gitu loh. Ya, makanya nih lewat online ini. Putra boleh, putra ngajar di putri itu boleh, cuma harus yang sudah menikah. Ya, berarti di Aprik Ibrahimi ya, Bu Lovi ya. Kemudian awalnya di situ di akademi. Itu langsung sudah ya, langsung ngurus NIDN gitu ya. Ya, itu tapi setelah mengabdi dalam, ya maksudnya kalau di presentator mengabdi selama 2 tahun baru diterbitkan NIDN. Baru NIDN ya, berarti 2017 ya baru dapat NIDN. 2000, iya pokoknya berurutan sih Pak, sebelum ke Serdos itu di ngurus NIDN, terus kepangkatan, baru masuk ke Serdosnya. Itu semuanya di 2017. Oh, eligible-nya di 2017 ya? 2017, eligible-nya di 2017. Dan alhamdulillah langsung lulus waktu itu ya? Alhamdulillah. Berkah aku. Luar biasa ya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah 2015 jadi dosen, kemudian 2017 berurutan mengikuti proses serdes ya, alhamdulillah, dan diberi kelulusan. Waktu itu ya mengikuti tes yang ini Bu, sekarang ini kan teman-teman ini kesulitan untuk tes TPA sama bahasa Inggris. Kalau pengalaman jenengan gimana dulu itu? Saya dulu pertama nyoba TPA sama TKBI ya. Ya, bahasa Inggris. Itu di UNED. Ya, UNED ya. Di UNED, terus sebenarnya sih kalau yang jadi masalahnya yang waktu itu nilainya mepet, waktu itu adalah TKBI-nya, yang bahasa Inggrisnya. Waktu itu kalau misalnya nilainya dimasukkan itu mepet dia, kayaknya nggak lulus gitu kayaknya. Antara 50-50 antara lulus sama enggak. Terus dapat saran dari direktur waktu itu, coba TKBI-nya diulang. Nah, saya ngulang TKBI-nya itu maunya di UNED, tapi kan udah full, dan waktu itu juga saya dadakan, dianjurkannya waktu itu dadakan, jadinya saya ngikutinya di Brawijaya. Oh, ke Brawijaya Malang ya. Tapi masih bahasa offline ya, masih offline ya. Masih offline, masih paper test gitu. Masih offline ya, jadi memang harus ke sana. Kalau sekarang karena wabah ini kan online semua, test from home. Online semua, ya. Online semua ini. Iya, dulu offline enak di situ. Kendala yang dihadapi apa Bu? Selama mengikuti serdes, lancar-lancar saja? Untuk semuanya lancar, kecuali pada saat pengisian DD itu yang saya agak mulai kesulitan itu memang. Ya, alhamdulillah ada jenengan, terus kemudian ada beberapa teman yang di APRID yang sudah lulus, memberikan beberapa masukan. Terus jadi dalam waktu 1 minggu, tapi sebelum naik atau sebelum dikirim itu DD-nya, alhamdulillah jadi yang membantu mengoreksi ya. Saya kirimkan email ke sampean, terus kemudian sampean koreksi, terus setelah dikoreksi ulang kirim, yaitu alhamdulillah lulus gitu. Alhamdulillah. Berarti ditulis dengan hati gitu. Makanya nyampe ditulis dengan hati. Ya alhamdulillah banyak yang bantu. Artinya kalau ditulis dengan hati, nyampenya ke asesor kan juga masuknya ke hati gitu loh, enak. Iya. Luar biasa, memang banyak serba-serbi Bu. Ini beberapa kali ini juga banyak yang curhat Bu. Ada yang 2 kali, 3 kali sampai trauma mau ikut serdes lagi itu trauma. Jadi karena sudah kan biasanya tiap tahun kan eligible. Karena trauma maka dia tidak ngambil kesempatan itu. Takut tidak lulus lagi. Emang sebetulnya. Tapi alhamdulillah ketemu dengan saya, lihat video itu, kemudian menghubungi saya kasih motivasi, alhamdulillah sekarang ikut ini. Prosesnya ini ikut sekarang. Sekarang proses. Semoga amin kita doakan. Iya betul. Kalau dulu kan memang sampean kayak buat grup gitu kan ya, terus saya ngikuti petunjuknya, terus sampai menawarkan ayo yang mau dibantu, akhirnya saya memberanikan diri untuk Pak tolong koreksi punya saya gitu jadinya ya. Belum kenal ya. Belum, jadi via online. Belum begitu kenal, walaupun satu yayasan. Oke, Bu, ini saya lebih masuk ke pribadi sebetulnya. Ini mau tanya nih, cara ngaturnya gimana Bu? Jadi jenengan kan ibu rumah tangga ya. Berapa putra-putrinya Bu? 4 ya. Nah, ini gimana ngaturnya nih? Sebagai ibu rumah tangga kemudian jadi dosen juga. Kalau sendiri terus terang mungkin kewalahan, tapi alhamdulillah di support suami, di support
keluarga, ibu mertua gitu. Jadi kalau misalnya saya lagi sibuk, kayak misalnya buat apa ya istilahnya perangkat atau jurnal sebagainya itu kalau misalnya saya nggak bisa handle sendiri, dalam tanda kutip kirim dulu gitu ya, kirim ke mbak-mbaknya gitu. Jadi sementara biar fokus, karena kalau enggak ya memang terus terang sulit ya, kecuali kalau mereka lagi pada tidur mungkin bisa gitu. Jadi kalau misalnya enggak lagi tidur ya terpaksa, misalnya walaupun kalau misalnya mau ngajar gitu kan juga kalau misalnya nggak ada yang jagain ya terpaksa saya titipin gitu ke ibu mertua. Memang butuh perjuangan ya Bu ya. Luar biasa. Benar-benar. Tapi memang alhamdulillah selama ini masih bisa ya untuk manajemen waktu. Masih handle. Gitu ya. Iya, support keluarga suami itu penting. Bu Lofi kan pernah ikut juga di grup info Serdes ya. Mungkin ada pesan-kesannya, bisa silaturahim juga dengan banyak dosen. Iya. Mana? Iya betul. Kenal ya meskipun belum pernah tatap muka gitu ya, tapi secara di grup ngobrol, apalagi kalau sudah memasuki awal-awal ya mau pencairan itu mulai rame. Iya. Dan alhamdulillahnya saya itu duluan gitu, kalau misalnya ada bunyi kunting begitu di SMS, notis SMS itu saya biasanya langsung share di grup. Terus kemudian juga kalau misalnya ada beberapa teman yang kesulitan urusan apa gitu ya, LKB, BKD gitu, penyusunannya juga terbantu. Misalnya kalau meskipun kita kadang beda-beda properties, tapi biasanya untuk info dari properties masing-masing itu biasanya di-share. Jadi itu memberikan informasi pada dosen di properties lain gitu. Dan itu apa ya, paling pentingnya itu kita ada tali silaturahim dengan mereka gitu. Jadi meskipun kita belum pernah face to face ketemu, tapi setidaknya kita udah kayak teman meskipun hanya di dalam grup gitu. Banyak manfaatnya kok. Grup info Serdes itu terutama untuk urusan LKD, BKD itu terutama sangat penting. Ya dan memang berbeda antara tiap properties, atau sekarang namanya LDK itu beda. Kalau di properties itu kan memang triwulan ya, itu ada yang properties lain ada yang per bulan juga. Seperti itu. Per bulan, ada yang per 2 bulan gitu. Ya. Yang masing-masing. Jadi kita di grup itu semacam kayak ada yang curhat gitu, ada yang masih galau, ada yang belum 1 tahun gitu. Itu memberikan apa ya istilahnya, kadang kita memberikan empati, yang sabar, yang gimana gitu ya. Rekannya di situ meskipun belum ketemu face to face nya itu belum pernah ketemu, kayaknya udah deh gitu Pak, perlu ketemu ini ya, terutama untuk yang LGT 7 ini kayaknya perlu ketemu sama Pak Krisnya terutama. Besok insya Allah, besok ada kopdar online. Besok malam. Online ya bisa. Besok malam sudah diagendakan. Cek ikut. Ya boleh. Ini Bu, mungkin ada saran ya atau tips untuk dosen ya, semuanya lah ini untuk semuanya. Baik yang sekarang ini proses, sekarang kan sudah memasuki di 4 ya, menunggu untuk lulus webinar. Ya untuk pengisian deskripsi diri, mungkin ada sarannya juga untuk para dosen yang belum, artinya masih persiapan menuju Serdes, mungkin ada saran atau tipsnya. Kalau saya pribadi, kalau pada saat ngisi DD itu nggak usah panjang lebar gitu, maksudnya to the point. Jadi apa yang ditanyakan terus kemudian itu kita jawab gitu. Jadi nggak perlu harus, kan dulu nggak tahu ya kalau yang sekarang, kalau dulu itu kan ada batas maksimal kata berapa ratus kata gitu. Jadi kalau misalnya 200 ya udah nggak sampai harus 1000 gitu, nggak sampai 800 kata, nggak perlu kita kayak cerita gitu. Karena kayak pengalaman teman-teman yang di kampus itu kayaknya yang saya pernah dengar sendiri,
ada yang sampai 1000 kata itu, ada yang sampai 800 kata, dan ternyata beliau itu nggak lolos gitu, nggak lulus gitu. Terus dengan satu teman yang juga yang alhamdulillah lulus, yang kami berdua waktu itu kami istilahnya itu ya, apa ya, awalnya memang kayaknya nggak bisa nulis. Awalnya kami tuh pesimisnya, aduh kok cuma 200 minimal, jadi apa yang misalnya yang disuruh itu cuma 250 kata, nah kami memang hanya 250 sekian gitu, jadi nggak sampai overload katanya gitu. Jadi saya bilang, jadi buat teman-teman yang lagi ngisi DD, yang penting itu no copy paste, jangan copy paste. Jadi apa adanya lah, apa adanya. Ya, jadi pas pada saat saya dapat catatan dari asesor, itu pun juga sarannya sesuai dengan apa yang menjadi kendala saya sebenarnya di kampus waktu itu. Saya memang ya lebih sama habis itu dikoreksi sih, ini jangan dimasukin gitu. Akhirnya mungkin ada saya edit lagi, terus kemudian ya udahlah ini dihilangin. Saya sama Bismillah harapannya memang lulus ya, cuman memang saya waktu itu nulisnya nggak overload kata, nggak lebay, istilahnya nggak lebay. Terus jangan mentang-mentang gimana terus ditulis semua gitu ya. Saya waktu itu enggak gitu ya, saya karena memang sebenarnya realita. Waktu itu saya memang benar-benar menceritakan apa yang terjadi di kondisi saya waktu itu ya. Terus kemudian untuk yang belum ya ikhtiar lah ya. Yang pertama itu ikhtiar. Kalau misalnya kalian belum lolos TPA, TKBI, terus jangan terus mau ujian baru belajar. Oh jangan, kalau saya itu prepare dulu. Jadi kalau memang sudah diniatin, Serbos itu pakai syarat TPA sama TKBI, ya berarti harus prepare, berarti harus setidaknya kita itu lihat. Waktu itu saya gini, buka YouTube, kemudian cari video yang gimana caranya lulus TKBI dan TPA. Waktu itu saya searching di YouTube, saya pelajari misalnya ada keywordnya, terus trik-triknya apa supaya kita bisa lulus gitu. Nah itu yang saya lakukan, itu untuk bisa lulus di TPA dan TKBI. Sama kalau misalnya belum lulus ya lagi usaha gitu, jangan pantang menyerah. Dua kali kan? Karena kan dengan sampai 2 kali tadi. Bahasa Inggrisnya kan sampai 2 kali sampean. 2 kali itu pun sebenarnya yang pertama itu kan sebenarnya bisa, cuman waktu itu kata direktur saya, kok kayak was-was Bu, ini mepet kayaknya gitu. Jadi lebih baik dicoba lagi, kalau bisa dilebihin gitu, jadi biar nggak was-was gitu. Jadinya ya udah Pak, makanya saya kemarin awalnya waktu dibuka di UNED itu nggak langsung daftar karena mikir masih gampang gitu, ikut lagi nggak gitu. Terus kemudian ya udah aku ikut lagi, dapat saran lagi, ya udah aku ikut lagi. Akhirnya dia di UNED sudah full, kemudian alhamdulillah di Brawijaya buka, saya langsung daftar, ya alhamdulillah daftar, terus ujian ya alhamdulillahnya naik gitu loh grade-nya gitu. Setelah dimasukkan ke hitungan rumus itu alhamdulillahnya bagus gitu. Lebih ya tinggal nunggu penilaian apa ya waktu itu. Jadi kalau DD-nya, jadi menentukan terakhir itu kan kami di pengisian DD. Saya sendiri maksud saya itu di pengisian DD. Ya alhamdulillah setelah ngisi, terus jenengan balik itu, ayo siapa yang butuh bantuan ya, saya japri kesampean, tolong dikoreksi ya Pak. Nah alhamdulillah sampai mengoreksikan, terus dengan memberikan beberapa catatan, saya perhatikan catatan itu, kemudian saya perbaiki lagi diri saya, kemudian baru saya upload. Jadi apa ya intinya ya, grup Serdos, info Serdos itu sangat membantunya di situ. Bagi pemula itu penting untuk memperhatikan langkah-langkah atau saran-saran bagi yang sudah lulus Serdos, itu penting karena mereka sudah pengalaman. So itu Pak. Satu lagi pertanyaan ini menjawab banyak yang lulus 2019 Bu. Ini banyak yang belum cair
sekarang bulan Mei gitu ya. Kalau Bu Lofi dulu ya, Bu Lofi dulu 2017 ya, sertifikatnya turun bulan apa? Saya kan pengajuannya 2017 gelombang kedua kalau nggak salah. Terus kemudian proses mulai dari pokoknya eligible sampai saya pengajuan DD sampai nunggu kata lulus dari asesor itu sekitar 1 tahun. Pertengahan Juli kalau nggak salah ya, Juli 2018 saya dinyatakan lulus oleh asesor. Nah, tapi saya harus menunggu dari pertengahan tahun 2018 saya baru mendapatkan pencairan itu di awal 2019. Sampai sekarang alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Berarti lama ya, 2017 2018 ya, makanya saya bilang itu segala prosesnya itu 1 tahun. Jadi 2018 pertengahan 2017 pertengahan pengajuan awalnya dimulai dari D1 dan segala macamnya gitu ya, dari mulai eligible D1 terus kemudian sampai ke DD uploadnya sampai nunggu asesor menyatakan lulus. Itu saya dapat lulusnya 2018 Juli kalau nggak salah, pertengahan juga, jadi sekitar 1 tahun lah. Ya, berarti baru yang lama di asesor. Ya, berarti pertengahan 2018 baru dapat sertifikat dan di tahun berikutnya baru bisa dapat ini ya, tunjangan cerdas. Iya, pencairannya di 2019. Nah, dan alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah lancar dan semoga seterusnya seperti itu. Berarti memang ini ya, apa istilahnya, butuh kesabaran ya memang ya, pengalamannya itu ya. Iya, waktu itu sebenarnya kalau saya pribadi itu kayak tidak ambisius dalam tanda kutip ya, nggak harus saya harus dapat enggak, saya ngalir aja ya, kalau dapat ya alhamdulillah, ya enggak ya berarti harus ya bukan rezeki dan coba lagi waktu itu. Jadi pada saat saya misalnya saya sudah mempersiapkan diri untuk tidak dalam mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk tidak lulus, karena saya sebenarnya terus terang itu pesimisnya di DD, karena saya bilang tadi bahwa saya itu apa adanya gitu, menulisnya di situ tuh apa adanya. Jadi waktu saya mendapatkan dinyatakan lulus, masya Allah saya benar-benar lulus, saya lulus gitu, saya nggak percaya, saya lulus ya gitu, saya bilang ya alhamdulillah gitu. Jadi ya berarti ya alhamdulillah gitu, maksudnya dari tidak ngotot, maksudnya tidak ngotot, wah saya harus lulus atau gimana, enggak. Saya masuk ke dalam D1 dan seterusnya sampai DD itu bisa bersyukur gitu, apalagi kalau dinyatakan lulus ya alhamdulillah. Kalau memang awalnya memang saya nggak terlalu harus lulus tuh, seperti itu Pak. Ya alhamdulillah, terima kasih Bu Lofi atas pengalamannya, ceritanya, semoga bisa menginspirasi ya. Terima kasih Pak ya, makasih untuk bimbingannya selama ini sampai sekarang, sampai kemarin itu, makasih sampai nanti. Biasanya saya sering merepotkan sampai Oke. Alhamdulillah, sukses selalu, salam keluarga, semoga tetap sehat seterusnya. Baiklah, itu tadi kita sudah berbincang dengan Bu Lofi Sandra, salah satu dosen yang alhamdulillah berhasil dinyatakan lulus firdaus. Kami mendoakan semoga Bapak Ibu dosen semua dimanapun berada, semoga juga bisa diberikan lulus firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, tetap semangat. Aku Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.